Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus untuk di malam hari ini kita akan berbicara tentang ibadah yang mulia yang tidak lama lagi akan menjadi syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi, karena di hari itu kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih al-adhahi atau hewan-hewan sembelihan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk pemuliaan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang perlu kita ketahui jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kurban bukanlah syariat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walikulli ummatin, dan pada setiap umat setelah umat Nabi Ibrahim alaihi salam, ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi alaihi, kami jadikan untuk mereka syariat berupa penyembelihan liyadhkuru ismallahi alaihi, agar mereka mengingat atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksud di sini kata para ulama bersyukur kepada Allah, karena Allah mengatakan kemudian ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka dari bahimatul an'am, dari binatang-binatang ternak yang memang disyariatkan untuk disembelih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian hanya satu. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin, dan kepadanya lah kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian berikan kabar gembira kepada mereka yang mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain kata para ulama bahwa idul atau sembelihan ya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perilaku atau perbuatan mereka yang tunduk patuh kepada Allah. Mereka tidak memikirkan kenapa harus menyembelih hewan ternak, kenapa tidak hewan yang lain, atau sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Karena sejatinya Id, khususnya Idul Kurban, menyembelih sembelihan di hari itu ataupun di ayyamut tasyriq, adalah bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah, dan bentuk untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan ini juga yang menunjukkan bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan untuk menyembelih itu semata-mata agar seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyempurnakan ibadah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ayat ini insyaallah kita hafal, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu ikhlason untuk Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga sembelihlah sembelihanmu karena Allah Rabbul Alamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hajj juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan darah
bukan dagingnya. Yang sampai kepada Allah bukan itu. Walaki yanaluhu taqwa, akan tetapi ketakwaanlah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah ini sering menjadi kendala kita, khususnya yang berkurban misalkan, bahwa di musim kurban harga berbeda. Betul? Semuanya berubah. Ada pengorbanan yang lebih. Maka itu bagi mereka yang menyadari kewajiban Id atau menyembelih di hari Id dan ayam tasyrik, maka itu sudah tidak masuk perhitungan mereka. Sudah hilang. Karena yang ingin dilihat oleh Allah seberapa besar kita bertakwa kepada dirinya dengan berkurban. Oleh karenanya seorang mukmin sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia harus faham bagaimana caranya beribadah sebaik mungkin kepada Allah, termasuk di dalam kurban yang satu ini. Tapi sebelum ke sana jemaah rahmatillah Allah, izinkan saya minum dulu jemaah. Bismillah. Sebelum ke sana, ana mau tanya dulu. Yang dimaksud dengan adha pada kata Idul Adha, itu apa yang dimaksud? Satu, mana yang pertama? Adha itu artinya duha. Duha. Karena memang penyembelihan itu disunnahkan dilakukan di waktu duha. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah merujuk kepada makna adhahi, jamak dari kata udhiyah. Adhahi atau jamak dari kata udhiyah yang maknanya adalah binatang ternak, dan ini tidak mencangkup seluruh binatang. Ya, sehingga yang disebut oleh Allah dan juga disebut oleh Rasulullah SAW hanya berapa? 4 apa saja? Unta, sapi, kambing, domba. Iya. 4 hewan ini saja yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan di jalan Allah. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan syariat ini muncul? Sejak perintah itu ada kepada Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Apa perintahnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimpi, ru'ya as-salihah. Mimpi Nabi itu wahyu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibrahim mengatakan kepada anaknya dan kemudian dihikayatkan oleh Allah dalam Al-Quran, inni ra'aitu fil manami anni adzbahuka, aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Kemudian kata Ismail, apa yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam? Kata Ibrahim, madza tara, apa yang engkau pandang, apa pandanganmu? Jamaah, pernah dengar kita kalau Idul Adha? Nah, fadhal. Perintah Allah. Ya. Ya abati, perhatikan kalimat Ismail, ya abatif alma tu'mar. Dari ayat ini para ulama mengatakan bahwa menyembelih itu, mereka beristimbat di antara mereka bahwa menyembelih itu kewajiban. Kewajiban. Hukumnya lebih dekat kepada wajib dibandingkan kepada sunnah. Karena Ibrahim dikatakan oleh Ismail, oleh anaknya kepada dirinya, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dirimu, yaitu menyembelih siapa? Diriku. Kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan engkau akan menemukan diriku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Dan begitulah semestinya kata para ulama, orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang harus mereka lakukan. Maka Allah mengganti kesabaran mereka yang menjalankan perintah Allah dengan apa? Fafaddainahu bidzabhin azim. Perintah untuk menyembelih anak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih azim. Dzabhin azim. Apa artinya dzabhin azim? Sembelihan yang agung, yang istimewa, baik besar ataupun sempurna sifatnya. Ini juga yang dijadikan dalil kalau kurban jangan pilih hewan yang apa? Kecil, terus cacat, terus murah. Oh, harus cari yang mahal. Iya, salah satunya itu betul. Karena yang digantikan oleh Allah sebagai ganti dari pengorbanan itu apa? Sembelihan yang azim, yang besar, yang agung, yang istimewa. Sampai di situ dulu jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama kemudian
mereka melihat bahwa syariat ini syariat ini berputar di antara hukum wajib dengan hukum sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Di antara dalil lain yang menunjukkan bahwa hukumnya wajib adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, man indahu atau lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan, yang punya apa? Kemampuan, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Tulis di bukunya jamaah, tulis. Yang harus kita tahu pertama, hadis ini ada yang mendhaifkannya. Tulis. Jadi sebagian ulama berpendapat ini dhaif, sebagian yang lain menghasankannya. Jadi bisa digunakan sebagai hujjah. Satu. Kemudian jamaah rahmatullah Allah, ditambah dengan perbuatan Rasulullah SAW, bahwa beliau semenjak beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka beliau tidak pernah tidak berkurban setiap tahunnya. Itu juga diantara dalil yang digunakan oleh para ulama. Tapi kemudian perbuatan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, diantaranya Abu Bakar dan Umar, terkadang mereka meninggalkan kurban, dan ketika ditanya, kai la yarahul muslimin atau al-muslim wajiban, agar seorang muslim tidak menilai bahwa kurban ini wajib, dan atharnya sahih. Sehingga kalaupun kemudian bukan wajib, jamaah rahmatullah Allah, hukumnya turun ke sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Ya, dan tidak pantas bagi seorang mukmin kemudian, kata para ulama, yang memiliki kemampuan dia tidak berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang perlu kita fahami bersama-sama, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatullah Allah, bahwa yang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang muslim itu ketika datang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka amalan terbaik yang bisa dia lakukan, salah satunya adalah menumpahkan darah di hari ke-10 dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara umum, hadirin sekalian rahmatullah Allah, Bapak Ibu sekalian, 10 hari pertama ini keutamaannya apa? Jemaah, kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, ma min ayamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh dikerjakan di hari-hari tersebut itu lebih dicintai atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyamil ashr Dzulhijjah, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Para sahabat mengatakan, walal jihad fisabilillah, apakah amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari ini lebih baik daripada jihad fisabilillah? Walal jihad fisabilillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali, kata Nabi, ada kecualinya. Udah ingat sekarang hadisnya? Apa lanjutannya? Yang wafat. Sahih, rajulun kharaja min baitihi bimalihi wa nafsihi falam yarji bi syai'in min dzalika, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar bawa harta, bawa jiwanya, dan dia tidak kembali dengan satu apapun dari itu. Artinya dia meninggal, hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan di 10 hari pertama ini hanya bisa ditandingi oleh dia yang mati di jalan Allah dengan semua yang dia punya. Ya, dan di antara amalan terbaiknya itu adalah menumpahkan
darah binatang ternak atau kurban di hari ke-10. Makanya begini jamaah, boleh ditulis bukunya. Kalau kita ditanya mana di hari yang mana yang terbaik kita menyembelih kurban, maka jawabannya di hari ke-10. Karena masih masuk ke dalam keutamaan apa? 10 hari pertama. Itu yang lebih utama dibandingkan ayyamut tasyrik. Meskipun hukumnya boleh. Karena masuk ke dalam keumuman hadis tadi. Ya. Dan ada kemudian dalil, tulis dalilnya. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, ma amila adamiyun amin amali yaumin nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar. Hari nahar itu hari apa? Hari ke-10. Yaumun nahar itu hanya hari ke-10 yang disebut dengan yaumun nahar. Amalan yang lebih dicintai Allah melebihi dari apa? Menumpahkan darah binatang ternak. Tapi harus dicatat juga di bawah di catatannya. Namun hadis ini didhaifkan sebagian ulama. Harus tahu kita. Tapi maknanya tidak salah. Maknanya tidak salah. Karena memang perintah untuk menyembelih dan berkurban adalah di antara ibadah yang utama di dalam Islam, dan itu amalan terbaik yang bisa dikerjakan seseorang di hari ke-10. Ya, jadi usahakan bisa di hari pertama penyembelihan. Ya, hari ke-10. Itu apa namanya yang pertama. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah, ketika kita tahu amalan yang terbaik di yaumun nahr adalah menyembelih, maka kita harus tahu cara terbaik untuk menunaikannya di hari yang terbaik itu. Maka yang pertama yang harus diingat atau yang difahami bersama-sama, kita harus tahu dulu persembahan terbaik seperti apa yang harus kita persembahkan untuk Allah dari binatang-binatang ternak. Maka yang pertama, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, hewan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, jamaah rahmatullah Allah, bahwa hewan-hewannya 4 tadi. Ya, apa saja? Kambing, domba, sapi, kerbau, boleh? Boleh. Kenapa kerbau boleh? Padahal tidak disebutkan dalam dalil. Dikiaskan dengan sapi. Kerbau sah dijadikan sebagai kurban, dikiaskan dengan sapi. Kemudian yang kedua, kita harus tahu setiap hewan ini boleh dikurbankan oleh siapa dan mencangkup berapa orang. Ya, coba murojaah. Kambing sendirian dan untuk keluarganya. Sendirian dan untuk seluruh keluarga. Kemudian domba sendirian dan sama. Kemudian sapi bisa berserikat 7 orang dan untuk keluarganya. Bisa berserikat 7 orang dan untuk keluarganya, atau bisa sendirian. Unta bisa sendirian ataupun berserikat dengan 7 orang dan 7 atau 10? 10 orang. Apa dalilnya? Tulis dalilnya jamaah rahmatullah Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah SAW fi safarin fa hadaral adha. Kami dalam perjalanan dan kemudian datanglah hari Id di perjalanan. Maka kata Ibnu Abbas, fashtarakna fil baqarati sab'ah, kami berserikat pada hewan sapi 7 orang berserikat, para sahabat Nabi Muhammad SAW, wa fil ibili asyarah, dan pada hewan unta kami berserikat 10 orang. Dan ini jamaah rahmatillah Allah muttafaq, disepakati ya oleh para ulama karena dalil yang sahih ini. Adapun untuk kambing, dalilnya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih
Riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih kambing, hadza anni, beliau mengatakan apa? Ini dari saya, wa an ahli baiti, dan ini dari keluarga saya. Dan kemudian dalam riwayat yang lain, wa mimman lam yudhahi min ummati, dan dari orang yang tidak berkurban dari umatku. Bahkan kalau Nabi ada kekhususan, beliau bisa meniatkannya untuk seluruh umat. Adapun kita sampai keluarga. Nah sekarang membahasakannya ketika nyembelih harus bahasa Arab? Lebih afdal bahasa Arab. Jika tidak bahasa Arab sah? Sah. Yakin? Betul. Hah? Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Nah sekarang yang menyembelih, saya mau tanya, yang menyembelih siapa? Yang menyembelih hewan kurban? Utamanya yang berkurban. Keutamaan yang berkurban. Dalilnya apa? Nabi sendiri. Sahih. Nabi Muhammad pernah berkurban 100 ekor unta sendirian. Dan beberapa ekor pertama disembelih oleh tangannya sendiri, kemudian diwakilkan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Makanya sebetulnya kalau memungkinkan setiap sahibul kurban membeli sendiri dengan tangannya itu lebih afdal. Lebih mencocoki sunnah. Lebih mencocoki sunnah. Dan tulis di bukunya jemaah. Isabatus sunnah afdalu min kathratil ibadah. Apa artinya jemaah? Isabatus sunnah afdalu min kathratil ibadah. Artinya sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik dibandingkan banyak ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Itu kaidahnya di dalam Islam. Sehingga sebisa mungkin seseorang apa tadi bahasanya Pak Taufik tadi? Beribadah atau bercocokkan dengan, berkesesuaian dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah. Kemudian yang berikutnya, hewan-hewan ini memiliki sifat khusus juga. Yang pertama usianya tidak boleh melanggar dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariat ini oleh Rasulullah SAW. Tulis di bukunya, semua hewan ternak ini harus musinnah. Harus musinnah. Ya. Untuk musinnah. Atau untuk khusus kambing itu boleh, atau domba boleh jaz'ah namanya. Boleh apa? Jaz'ah. Apa bedanya musinnah dengan jaz'ah? Tulis di bukunya, musinnah itu adalah yang giginya sudah tanggal. Itu namanya musinnah, yang giginya sudah tanggal. Dan itu berlaku untuk kambing, sapi, dan kemudian unta. Harus musinnah. Adapun domba itu boleh jaz'ah dan musinnah. Jadi musinnah tanggal giginya. Nah, adapun jaz'ah adalah domba yang usianya genap 6 tahun ke atas tapi sebelum 1 tahun. 6 tahun. Afwan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan genap ke atas itu boleh dikurbankan. Adapun kambing tidak. Jadi sebetulnya bisa dikatakan tidak ada alasan untuk tidak berkurban ketika seseorang memiliki harta, karena dia bisa memilih yang paling ringan, yang paling mudah. Apa namanya tadi? Apa itu jaz'ah? 6 bulan atau ke atas sebelum 1 tahun. Musinnah apa? Beda-beda jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis, untuk domba dan kambing itu genap 1 tahun ke atas. Domba dan kambing disebut musinnah itu, karena tanggal giginya pasti.
Adapun buat sapi, musinnahnya itu ketika usianya 2 tahun. Ya, adapun buat unta berapa tahun jemaah? 5. Sepakat jemaah? Hah? Nggak tahu. Karena nggak ada unta, nggak ada kurban unta di sini. Iya, 5 tahun. Ya siapa tahu antum kurban nanti di Arab, kita nggak tahu. Ya, amin insyaallah taala. Taib. 5 tahun tulis musinnah unta itu 5 tahun. Genap 5 tahun ke atas itu disebut musinnah. Adapun di bawah ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Itu usia dulu. Kemudian yang kedua, harus sempurna dari cacat. Dan cacat-cacatnya sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Abu Daud. An-Nasai, Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah SAW, arba'atun la yajzina fil adhahi. 4 jenis kekurangan yang tidak mencukupi hewan ternak itu untuk dikurbankan. Gak sah, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cacat yang pertama itu adalah al-aura'u al-bayyinu awaraha. Binatang ternak yang buta. Yang apa? Buta sebelah. Aura itu buta sebelah. Apalagi kalau buta dua-duanya. Buta sebelah. Tapi jelas butanya. Sehingga dari kalimat ini kata para ulama, jika tidak jelas kebutaannya masih mencukupi untuk kurban. Jadi kalau kekurangannya tidak jelas, diindikasi buta misalkan sebelah, maka sah untuk dijadikan kurban. Tapi kalau jelas, bagaimana cara membuktikannya jemaah? Ya jari udah gitu-gitu. Ya, maksudnya dia tidak bisa, kebingungan dan seterusnya. Bisa kita lihatlah, tanya ahlinya. Fas'alu. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha. Kemudian yang sakit, tapi jelas sakitnya, lumpuh, nggak bisa berdiri, misalnya, atau yang semisal. Seperti sekarang ada penyakit apa? PMK. Ya, jelas nih, kena, sudah lewat saja. Ya, tidak perlu dijadikan kurban karena jelas sakitnya, nggak sah untuk dijadikan kurban. Kemudian yang berikutnya, al-arja. Namanya arja. Apa itu arja? Pincang. Ketika jalan, al-bayyinu dhal'uha, yang jelas pincangnya. Mungkin putus kakinya satu atau patah dan seterusnya, ini nggak boleh. Kemudian yang terakhir, coba siapa yang ingat yang terakhir? Udah tuh, cacatnya tadi buta, kemudian apa, sakit, kemudian pincang, satu lagi. Kelainan. Nah, maksudnya mungkin yang sebutkan Nabi itu al-kasirah. Tulis al-kasirah. Al-kasirah itu apa? Yang sangat kurus. Allati la tunki. Yani hewan yang seperti tidak punya sumsum. Kalau dalam bahasa Nabi, maksudnya lemah sekali, nggak bisa ngapa-ngapain. Pikarunyangan lah jamaah gitu ya. Ini tidak boleh dijadikan kurban. Nah, jika cacatnya selain yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya tujzi, mencukupi. Contoh misalkan telinga putus atau sobek sebelah, ini masih bisa. Kemudian yang mungkin ada luka di tubuhnya misalkan, ya, tapi bukan sakit, tidak membuat dia cacat, misalkan, ini pun boleh dijadikan kurban dan seterusnya. Atau mungkin domba yang rontok bulunya semua. Ada yang seperti itu jemaah? Wallahu a'lam. Kalau ada boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting sehat. Tapi buluan. Gak apa-apa. Yang penting sehat. Atau yang tanduknya patah. Tanduknya pecah, boleh tidak? Boleh, boleh. Yang penting selain yang disebutkan Nabi tadi ada 4. Yang pertama, bahasa Arabnya sebutkan coba. Al-aura. Aura, buta sebelah. Kemudian yang kedua, al-maridah, yang sakit. Ya. Yang ketiga apa? Al-arja.
Al-arja, pincang sebelah. Tadi yang terakhir? Al-kasirah. Apa itu kasirah? Iya, nanti dicek kalau datang ini iya naon ya, sok dites nanti. Ini masuk yang mana? Sortir ya. Sortir taib. Ya. Kemudian jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Hewan manakah yang lebih disukai kemudian untuk dikurbankan? Apakah kambing, domba, sapi atau unta? Maka semuanya bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Ini jadikan acuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Allah sedang berbicara tentang kurban. Tapi kemudian Allah mengatakan di akhir ayatnya, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bentuk ketakwaan apa? Hati. Nah, bermula dari ayat ini, kemudian para ulama berselisih pendapat. Mana yang lebih utama dan yang seperti apa yang lebih disukai di dalam Islam sebagai bentuk ta'zim terhadap syiar Allah. Boleh ditulis yang pertama, dan ini pendapat jumhur, bahwa yang lebih disukai itu adalah unta. Kenapa? Karena manfaatnya yang paling banyak. Satu, besar dan seterusnya. Keduanya sapi, ketiganya kambing. Ini pendapat jumhur. Tapi kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain mengatakan yang lebih utama kambing dan domba. Alasannya, pertama, karena Nabi melakukannya juga selain unta. Yang kedua, mereka menganggap bahwa manfaatnya lebih banyak domba dan kambing. Kenapa? Karena ketika seseorang berkurban kambing dan domba, ini bisa menjadi jumlahnya lebih banyak kemudian ya dibandingkan ketika seseorang menyembelih apa? Unta. Ya, lebih mudah dan kemudian lebih banyak. Ya, lebih banyak sembelihannya dibandingkan menyembelih satu ekor unta. Dan kemudian seseorang bisa berserikat dengan satu ekor kalau unta dengan sapi, tapi domba tidak. Sehingga mau tidak mau satu orang satu. Dan ini lebih mengagungkan atau lebih memperkuat syiar Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau di negara kita nggak ada. Dan kalau kurban sapi pun biasanya serikat, jarang yang sendirian. Ya, maka yang lebih baik yang mana? Unta tetap, kalau sanggup. Kalau tidak sanggup maka pilihannya adalah domba atau kambing. Baik. Masya Allah. Bismillah. Yang mungkin dari di sini beli di mana? Iya, nggak ada emang. Nggak ada. Iya, kalau di Arab Saudi atau di Arab lah secara umum bisa. Meskipun jumlah yang lebih banyak dikorbankan bukan unta. Apa? Tetap domba dan kambing. Ya, kita lanjutkan jamaah rahmatullah. Kemudian masih berkaitan dengan hewan. Apakah harus jantan? Apakah harus jantan jamaah? Ya, namun lebih utama. Ada keutamaannya? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Ditulis saja, ditulis. Kenapa jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala? Karena memang tidak ada ketentuan jenis di dalam masalah kurban dan akikah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ini dalilnya dari Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Imam Ahmad juga, sanadnya sahih. Dari sahabat atau sahabiyah Ummu Kurzin, Ummu Kurz namanya. Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kata beliau, anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Ini Nabi berbicara tentang apa? Akikah. Anak laki-laki 2 ekor domba. Adapun untuk perempuan 1. Tapi Nabi kemudian mengatakan la yadurrukum dzukranan au inatha. Tidak ada masalah mau hewannya jantan atau betina. Sehingga tidak ada ketentuan atau keutamaan khusus. Tapi ada tapinya.
Ada tapinya jamaah rahmatullahi Allah. Secara urf, mana yang lebih baik? Bertanduk yang Tanduk jantan. Maka jika itu kemudian disepakati sebagai hewan yang lebih utama, maka ketika memilih itu dengan alasan ini lebih mengagungkan syariat Allah, maka itu menjadi lebih baik. Meskipun itu bukan syarat. Ya. Boleh hamil tidak hewannya? Kenapa tidak boleh? Nggak nyambung ke situ maksudnya. Nanti supaya apa namanya? Tidak memotong keturunannya, tidak. Maksud saya sah tidak ketika hamil? Silahkan dijawab cepat jemaah. Sah, tidak ada masalah. Tidak ada larangan. Cuman biasanya dagingnya jadi kecil. Karena disedot sama janinnya. Ya, ini secara kebiasaan saja, Mak. Dagingnya biasanya menyebabkan masalah bagi pencernaan biasanya. Kurang ya? Iya, kurang. Biasanya. Ini secara uruf ya. Ini mah informasi saja, jemaah, bukan dalil syar'i, jemaah, tenang. Tapi yang penting sah. Yang penting apa? Sah. Ya, itu yang perlu kita ingat. Kemudian jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Yang berikutnya kita berbicara tentang mereka yang berkurban. Tadi hewan sekarang yang berkurbannya. Bagi yang berkurban, maka syaratnya pertama mampu, terus muslim, terus yarhamukallah, sehat. Kalau sakit kenapa? Iya. Tulis di bukunya, dicatat. Tadi muslim, mampu, kemudian sebisa mungkin tidak mewakilkan kepada orang lain. Maksudnya dalam penyembelihan, tapi ini hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya ketika dia akan berkurban, dia disunnahkan menjalankan ada syariat, tidak boleh apa? Potong kuku, potong rambut, dan seluruh bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Sejak berniat dan sejak masuk. Ahsan, dalilnya. Ini yang terakhir di sini ya, maksudnya sebelum adzan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang perlu dijadikan juga catatan, karena memang ini ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, man kana lahu dhibhun, barang siapa yang memiliki sembelihan, yadhbahuhu wa idza ahalla, dan jika masuk hilal dzulhijjah, jika masuk 1 Dzulhijjah, fala ya'khudhanna, kata Rasulullah SAW, jangan dia mengambil min sya'rihi, dari rambut tubuhnya apapun itu, wa min adfarihi, dan dari kukunya, syai'an hatta yudhhiya, sedikit pun jangan dia potong sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dan ini berlaku jamaah sampai akhir ayyamut tasyrik, jika dia menyembelihnya di hari terakhir. Adapun setelah menyembelih maka dia boleh melakukan apapun dari perkara yang dilarang tadi. Wallahu ta'ala alam. Adzan silakan, tafadhal. Barakallahu fiikum. Nastahdih sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kembali. Jadi kita berhenti pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan untuk memotong kuku dan rambut pada tubuh, dan ini boleh ditambahkan di catatannya hanya berlaku kepada sahibul kurban, tidak kepada keluarganya, tapi kepada mereka yang menanggung kurban yang dilakukan, yaitu kepala keluarga, seorang suami ataupun seorang ayah. Hanya mereka saja yang tidak boleh kemudian memotong kuku atau rambutnya. Tidak berlaku untuk anggota keluarganya. Dan ini berdasarkan keumuman apa yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa beliau berkurban tapi kemudian hanya beliau saja yang melakukan apa yang disabdakan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullahi Allah, karena mengingat waktu. Yang berikutnya, waktu kapan sembelihan itu disembelih, maka berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
ya selain hari nahar, maka kata Rasulullah SAW, wa fi kulli ayyamit tasyriq dzabhun, kata Rasulullah SAW. Di setiap hari tasyriq itu adalah zabah, waktu untuk menyembelih. Dan yang perlu kita ketahui juga kenapa disebut ayyamut tasyriq. Apa alasannya? Karena di hari itu, di zaman Rasulullah SAW, itu mereka menjemur daging sembelihan mereka untuk dijadikan apa? Kalau dijemur dijadikan apa? Dendeng. Iya. Amalannya disebut tasyriq. Tasyriqul laham. Makanya di hari itu kemudian dinamai dengan ayyamut tasyriq, dan itu yang dikenal di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Dan Nabi mengatakan fi kulli ayyamit tasyriq dzabhun. Pada setiap hari tasyrik, yaitu hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 bulan Dzulhijjah, itu adalah waktu yang diizinkan untuk seseorang untuk menyembelih. Dan yang juga harus diingat baik-baik bahwa sembelihan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sembelihan yang dilakukan setelah apa? Salatul Id. Adapun jika tidak, maka apa yang terjadi? Terhitung sedekah. Sedekah minas sedaqat. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha qabla as-salati innama yadhbahu li nafsihi. Dalam riwayat yang lain, dia hanya seperti sedekah ya yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, fa inna ma dzabaha li nafsihi, dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da salat faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Ini perlu dicatat. Barang siapa yang menyembelih setelah salat, ada dua perkara yang dia dapatkan. Yang pertama, tamma nusukuhu, ibadahnya sempurna. Yang kedua, asaba sunnatal muslimin, perbuatannya menepati atau berkesesuaian dengan sunnah kaum muslimin. Dan ini pula yang dilakukan, kata para ulama, oleh umat sebelum umat Islam. Mereka pun sama, ya, menyembelih di waktu yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Ya, itu yang didapatkan. Kemudian yang berikutnya, jamaah rahmatullahi Allah, tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan yang disunnahkan itu di mana, jemaah? Lapangan apa? Lapangan tempat sholat sebetulnya. Ya, mushalla. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhar wa yadhbah. Di sini beda. Disebutkan oleh perawi hadisnya Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan nahar dan dzabah. Bedanya apa? Dua-duanya maknanya sembelih, tapi beda makna. Dibedakan, yanhar wa yadzbah. Nahar, tulis. Nahar itu adalah penyembelihan unta. Disebut nahar karena pisau itu ditusukkan di bagian bawah lehernya, itu disebutnya nahar. Maka nahar itu khusus unta. Cara menyembelih unta seperti apa, jemaah? Bisa ditusuk atau disabat, bukan digesek, tapi ditebas. Itu namanya nahar. Adapun dzabah itu adalah menyembelih seperti yang kita ketahui, yang biasa kita lakukan. Jadi dua-duanya dilakukan Nabi Muhammad SAW. Berarti hewan kurbannya unta dan selain unta. Yang jadi dalil dalam hadis ini bil musalla, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bil musalla, ya, di tempat sholat id. Jadi tulis musalla itu adalah sathun, ya, wasi', dia dataran tanah yang luas yang digunakan untuk melakukan sholat id. Dan itu sunnahnya. Itu sunnah. Kalau ada yang mengatakan kemudian di masjid gimana? Maka jawaban para ulama, Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat di Masjid Nabawi ketika sholat id.
Padahal Masjid Nabawi lebih baik dibandingkan tanah lapang. Tapi sunnah yang ditetapkan oleh Nabi sholat di tanah yang lapang atau di luar masjid. Ya, kalau di sini nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dan alasannya, kalau hikmahnya ditanya hikmahnya kenapa? Li idhari syiar au sya'airil Islam, untuk menampakkan syiar Islam ya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kemudian yang berikutnya jemaah. Yang berikutnya tadi tempat sudah ya. Nah, yang berikutnya siapa yang menyembelih? Ini sudah mudah jawabannya. Siapa yang menyembelih? Yang berkurban atau wakil dari yang berkurban. Ya, atau yang diwakilkan lagi oleh wakilnya siapa? Jagal. Ya. Kita kan mewakilkan ke panitia dan panitia mewakilkan kembali kepada siapa? Kepada jagal. Bukan panitia yang menyembelih. Betul? Taib. Itu semuanya sah. Dengan catatan jemaah rahmatullah Allah, khususnya untuk jagal. Jagal ini usahakan mereka-mereka yang baik keislamannya, tauhid, terus ibadah. Dan kalau kemampuan menyembelih jangan ditanya. Mereka jago pekerjaannya tapi agamanya belum tentu baik. Dan itu yang sering terjadi. Ya, sholat tidak, apapun tidak, sah tidak? Boleh nggak menyembelih? Boleh. Boleh menyembelih? Kalau nggak sholat? Nggak sholat, nggak puasa, tapi ahli menyembelih? Nggak sah jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan. Yang berikutnya jemaah, harus laki-laki atau perempuan yang menyembelih? Keduanya boleh. Keduanya boleh. Dalilnya apa? Jadi boleh. Kalau ada ibu-ibu saya mau nyembelih sendiri, silahkan. Sah. Yang berkurbannya? Hah? Karena dia yang berkurban, bukan. Dalilnya tulis jemaah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, anna jariyata li Ka'b ibni Malik, bahwa ada seorang pelayan perempuan, budak perempuan milik Ka'ab bin Malik. Tar'a ghanaman bisala'in fa usibat syatun minha. Dia penggembala kambing-kambingnya Ka'ab di daerah namanya Salah dekat Madinah. Kemudian salah seekor dari kambing tersebut itu terkena batu, ya, sehingga terluka dan sekarat. Maka dalam riwayat ini disebutkan fadzabahatha bihajar. Maka dia menyembelih kambing ini dengan apa? Dengan batu. Sehingga tersembelihlah. Fasu'ilan Nabi ditanya tentang ini. Maka kata Nabi, fakuluha, makan sembelihan wanita itu. Dan ini menjadi syahid bahwa sembelihan perempuan muslimah boleh, sah, halal, tapi nggak ada jagal perempuan. Dan jangankan perempuan, laki-laki yang menyembelih saja banyak yang dibadalkan karena dia tidak la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang berikutnya coba yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya adalah cara menyembelih. Cara menyembelih. Yang wajib dilakukan pertama kali adalah ihsan. Berbuat baik kepada hewan sembelihan. Dengan cara apa? Dengan cara yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Ini insyaallah hafal hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu, "Innallaha katabal ihsana 'ala kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan dalam seluruh perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian berperang membunuh musuh, maka sempurnakan, berbuat yang terbaik dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Dan jika menyembelih, lakukan yang terbaik. Bagaimana caranya? Dua, kata Nabi Muhammad SAW. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaknya pisau yang digunakan tajamkan, kata Nabi. Dan ini insyaallah tidak ada khilaf, tapi yang kedua ini yang sering dilanggar. Wal yurih dhabihatah, kata Rasulullah SAW. Hendaknya hewan yang akan disembelih itu ditenangkan, ya, jiwanya tidak digoncang. Dengan cara apa jemaah? Menyaksikan saudara-saudaranya disembelih. Ini haram, tidak boleh jemaah.
Ya, ini siksaan terhadap binatang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menegur seorang sahabat, apakah kalian ingin membunuh hewan ini 2 kali? Jadi sebelum mati dia sudah dibunuh dulu jiwanya. Lihat cerat, antum menganggap binatang juga punya perasaan dan mereka punya hak yang dijaga oleh Allah. Makanya ini yang harus disempurnakan, ya. Caranya gimana, Pak? Saya mau tanya, caranya gimana kalau begitu menenangkan mereka? Kasih tabir, dijauhkan. Apalagi satu lagi? Kasih makan. Iya. Makannya apa? Makannya sesuai dengan makanannya. Baik. Masya Allah. Yang berikutnya jemaah. Kata para ulama kemudian seperti ini. Di antara bentuk ihsan kepada binatang, jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Pertama, jika kepada unta, perhatikan, unta punya cara khusus dan ini bentuk ihsan kepada mereka. Unta itu, jamaah rahmatillah Allah, jika disembelih, kaki kirinya diikat. Kaki kirinya yang depan itu diikat. Baru kemudian ditusuk. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 36. Ini dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan unta-unta itu adalah bagian dari syiar Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha khair. Ada kebaikan pada unta, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan pada diri unta yang kalian dapatkan. Dan kemudian kata Allah, jika kalian menyembelihnya, fadhkurusmallahi 'alaiha shawaf. Maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih dan dalam keadaan shawaf, garis bawahi shawaf. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan shawaf adalah untanya berdiri dalam keadaan 3 kaki, kaki kirinya diikat. Ini tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kalau menyembelih unta itu posisi kaki kiri diikat, yang di depan barulah kemudian di apa? Itu bentuk ihsan. Adapun jika selain unta berarti sapi, kambing, domba. Caranya seperti ini. Pertama, dimiringkan atau dibaringkan di atas lambung kiri. Kemudian yang kedua, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang berikutnya diinjak. Diinjak apanya coba? Kaki siapa? Badannya atau leher dari hewan tersebut ketika akan disembelih. Agar dia tidak tersakiti karena gerakan-gerakannya. Kalau dia tidak diinjak, dia bisa berontak. Jika cengkraman tidak kuat, maka Nabi melakukannya. Tujuannya itu. Kemudian yang berikutnya, di antara bentuk ihsan yang berikutnya adalah ketika menyembelih mengucapkan apa? Bismillah. Pertanyaan, Bismillah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Yang wajib Bismillah. Taib. Yang sesuai sunnah yang mana? Dalam penyembelihan. Jawabannya hanya Bismillah. Tidak ditambah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, meskipun jika ditambah sah tapi menyelisihi yang lebih utama, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyembelih baca bismillah, dan jika tidak bukan bentuk ihsan? Kenapa jamaah? Karena jika tidak menyebut nama Allah maka daging itu tidak halal. Tidak halal? Dalilnya? Betul, jawabannya betul. Tapi dalilnya apa? Tulis Al-An'am ayat 121. Ya. Wala ta'kulu, kata Allah, janganlah kalian memakan mimma lam yuzkarismullahi alaiha au alaih. Janganlah kalian makan daging
yang tidak disebutkan nama Allah ketika ketika hewan itu disembelih tidak disebutkan nama Allah. Itu dalil. Surat apa coba tadi? Ayat berapa? 121. Barakallahu fikum. Taib. Kemudian membaca Allahu Akbar. Dan dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan bahwa Nabi menyembelih 2 gibas akranain bertanduk, dan beliau sembelih dengan tangannya, baca bismillah kemudian takbir. Tapi bukan takbiran. Karena sebagian ada yang bagaimana coba? Ketika bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan itu. Cukup bismillah Allahu Akbar dan kemudian melakukan yang berikutnya. Sebelum betul-betul menyembelih. Yang ketiga apa? Doa. Atau mengungkapkan niat. Ya. Nah, kalimatnya seperti apa jemaah? Bahasa Indonesia lah, coba bahasa Indonesianya dulu gimana? Ini dari saya ya Allah. Dari saya dan dari keluarga saya. Taib. Bahasa Arabnya tulis. Rasulullah SAW mengatakan hadza anni, ini dari saya, wa an ahli baiti. Hadza anni wa an ahli baiti. Baik. Kalau misalkan orang lain kita mewakilkan hadza an anhum. Disebutkan namanya, bukan anhum. Misalkan an bapak fulan misalkan, ya, wa ahlihi dan keluarganya. Ya, ini nanti yang bertugas menyembelih. Taib, boleh ditambah kalimat-kalimat berikut, tulis. Boleh ditambah kalimat-kalimat berikut. Hadza minka walaka. Walaka. Dan ini boleh disebutkan ketika kita menyebutkan apa? Fulan tadi. Atau juga boleh di awal. Hadza minka walaka wa an fulan. Susunan kalimatnya boleh begitu. Jelas? Dan boleh juga ditambah dengan doa apa? Allahumma taqabbal minni au min fulan. Min fulan, kalau orang lain Allahumma taqabbal min fulan, maksudnya ya Allah terimalah dari si fulan. Dan semua itu adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, cara menyembelih ini harus ada 3 perkara atau 2 perkara paling tidak, ya, yang didapati oleh hewan karena sembelihan orang yang menyembelih. Yang pertama, putusnya apa? Tenggorokan. Yang kedua, kerongkongannya. Yang ketiga, apa Pak? Yang terakhir? 2 urat leher. Ya. Nah, para ulama kemudian khilaf, tapi khilafnya tidak panjang. Bagaimana dengan yang hanya putus apa? Dan kerongkongannya, uratnya tidak sah tidak? Sah. Pertanyaannya sekarang, maaf, hewan sembelihan disembelih kerongkongan itunya putus, urat lehernya nggak putus, mati nggak? Mati. Iya mati. Kalau ketika mati sah tidak? Sah tapi tidak ihsan. Karena lama matinya. Makanya yang paling harus dilihat itu adalah putusnya apa? Yang terakhir. Harus putus 2 urat leher. Anda mau tanya sekarang, apakah seorang muslim wajib tahu tentang ini? Kenapa? Syariat. Ibadah. Lantas kenapa diwakilkan? La haula wala quwata illa billah. Takut gak ihsan. Ya, makanya agar ihsan harus ada percobaan. Harus ada ilmu. Nah, dicoba. Tapi modalnya gede Ustaz. Untuk ibadah susah ngamodal, untuk senang-senang modalnya banyak. Tapi untuk ibadah enggak. Dan enggak ada kata tidak tega. Enggak ada kata tega. Apa ini jamaah?
Ya, hewan disembelih memang untuk diciptakan untuk disembelih, dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan jemaah. Yang berikutnya jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dipakai alat untuk menyembelih apa? Hah? Tulis. Nabi bilang begini, hadis Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan ma'an haraddam, setiap benda yang mengalirkan darah yang bisa memutus leher binatang, mau pisau, mau pisau, golok, terus apa lagi? Batu, kertas. Loh betul. Kalau ada kertas yang bisa memutus leher, yang penting kata Nabi, laisa sin, yang penting bukan gigi, wadzufar, dan kuku, itu yang nggak boleh dalam penyembelihan. Apapun, mau golok kopak rawing, apalah namanya segala macam pakai. Iya, mau kecil mau besar. Yang penting bukan apa tadi? Gigi dan kuku. Karena Nabi Muhammad SAW melarangnya. Kemudian yang berikutnya, apakah sebagai tambahan, apakah boleh mengucapkan salawat ketika menyembelih? Karena sebagian orang ada yang melakukannya. Ada Pak, saya pernah lihat. Jawabannya, sholawat ibadah. Tapi ibadah itu harus di atas apa? Ilmu. Dan sesuai dengan tuntunan. Dalam penyembelihan tidak ada sholawat. Yang disunahkan apa tadi? Allahu Akbar. Itu yang dilakukan kemudian belum, berdoa dulu tadi, baru sembelih. Berarti panjang gak jemaah? Pendek. Sebentar tek sembelih, betul? Taib. Kita lanjutkan jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ini masih panjang, biar selesai insyaallah taala. Setelah disembelih, kemudian apa yang kita lakukan dengan daging sembelihannya? Itu yang harus kita tahu. Satu, tulis bahwa sahibul kurban itu boleh memakan dagingnya, begitu juga dengan keluarganya. Hanya saja ada anjuran atau perintah untuk berbagi ke orang fakir. Dalilnya Al-Quran. Apa dalilnya? Jadi ini dalil menunjukkan boleh dimakan dan kemudian dibagikan ke orang. Surat Al-Hajj ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha", makanlah dari daging itu oleh kalian. "Wa at'imul ba'isal faqir", dan berikan kepada orang fakir yang sulit. Itu yang diutamakan. Nah, namun muncul pertanyaan jemaah rahmatillah Allah, boleh nggak diberikan kepada orang yang berkecukupan? Boleh? Apa dalilnya? Dikiaskan kepada sahibul kurban. Sahibul kurban kan mampu, maka orang yang mampu semisal dirinya itu juga boleh memakan daging. Tidak harus orang fakir. Ya, jadi hukumnya boleh. Misalkan contoh, dibagikan ke tetangga-tetangga masjid yang notabene misalkan mampu misalkan. Boleh tidak? Boleh. Ya. Dan tulis di bukunya tidak ada aturan yang membatasi. Maksudnya maksimal sepertiga dan seterusnya enggak ada. Jadi daging kurban itu dalam catatannya jemaah boleh disedekahkan semuanya. Boleh diambil oleh sahibul kurban bahkan lebih dari sepertiga boleh. Dan sisanya diberikan. Yang memang tidak disunahkan adalah dia ambil semuanya untuk dirinya sendiri. Enggak. Karena Allah bilang tadi apa? Bagikan kepada orang fakir yang sulit. Kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, harus habis di hari-hari tasyrik? Harus habis tidak? Tulis. Di zaman Nabi awalnya harus habis di hari-hari tasyrik. Karena di saat itu Rasulullah dan kaum muslimin sedang kesulitan. Tapi di tahun berikutnya ketika mereka keadaannya membaik, maka kata Rasulullah SAW, kalian boleh menyimpannya, terserah kalian. Jadi nggak harus habis di hari. Dan kemudian juga yang menerima daging ini boleh orang kafir. Boleh tidak? Boleh. Apa dalilnya?
sebagai syiar dan tulis di bukunya dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, kita ini tidak dilarang, ya saya berikan gambarannya saja. Kita ini tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang kafir selama dia tidak menunjukkan permusuhan kepada kita. Ini berlaku untuk semua hal. Ya, mereka berhak mendapatkan apa? Kebaikan dari kita. Hah? Ayat 8. Dan kemudian daging ini boleh diperjualbelikan tidak, jemaah? Tidak boleh? Tidak. Kenapa? Karena sudah untuk persembahan ke Allah. Sahih, itu yang pertama. Yang kedua, tulis jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu memerintahkan seluruh daging ini dibagikan. Dan bukan hanya daging, apa saja? Julud, kulit dibagikan. Terus apa lagi jemaah? Kaki. Hah? Kaki, kepala, hulu. Hah? Emang dibagikan kita pula? Enggak kan? Enggak. Kulit maksudnya kan? Iya, kulit, iya. Maksudnya kulit, iya, dibagikan. Tidak boleh kemudian dalam hadis Bukhari Muslim tersebut, tidak boleh diberikan kepada siapa? Jagal sebagai apa? Upah. Tulis di bukunya. Sebagai upah tidak boleh, tapi dia berhak atau boleh mendapatkan hadiah. Upah nggak boleh, upahnya berbeda. Tapi jika dihadiahkan boleh, terlebih jika dia miskin. Jika dia membutuhkan. Dan yang tidak boleh atau yang harus kita ingat ketika seseorang menjual daging, kulit dan seterusnya, maka kurbannya batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulis dalilnya jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Hurairah, hadisnya hasan. Kata Rasulullah SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Bagi si pengkurban itu. Iya, bagi si pengkurban. Adapun jika kulit itu sudah diberikan ke orang, kemudian mereka memperjualbelikannya, ini Boleh. jaiz, ini mubah. Ya, jadi serahkan jadi hak orang dulu, baru terjadi. Nah, itu yang harus diingat oleh panitia. Terus, ya, terus ada bagian panitia tidak dalam masalah daging? Tidak ada. Tidak ada. Yakin? Yakin. Kenapa tidak ada? Sebagai hadiah. Taib. Bolehkah kemudian panitia mempergunakan dagingnya? Boleh. Oh panitia. Iya. Ya setelah dapat Hadiah. Maka tulis jemaah, tulis. Panitia itu statusnya adalah wakil mudhahi. Maka wakil mudhahi boleh memanfaatkan daging kurban sebagaimana sahibul kurban memanfaatkannya. Ini pendapat yang rajih insyaallah taala. Meskipun tidak memanfaatkannya jauh lebih baik. Tapi kalau bicara hukum boleh atau tidak, hukumnya boleh. Kenapa? Karena dia wakil. Wakil itu bebas dan dia diizinkan untuk melakukan apa saja sebagaimana pemilik. Kalau dalam jual beli sebagaimana pemilik barang, atau kalau dalam masalah kurban sebagaimana sahibul kurban atau mudhahi. Ya, cuman yang jadi masalah, biasanya panitia itu milih daging yang terbaik. Betul nggak? Kalau di banyak kasus gitu, yang enak-enak mereka sumputkan. Daging enak yoker soto, ini buat semur, ini buat ini. Nah, ini yang nggak boleh. Pilih. Maksudnya ini yang lebih baik adalah ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu jauh lebih baik.
Ya, bahkan jika kemudian ada biaya yang memang dipisahkan untuk kebutuhan konsumsi panitia, itu jauh lebih baik lagi, itu lebih selamat. Ya, tapi sekali lagi kalau kemudian ada yang memanfaatkan, hukumnya mubah, tidak haram, hukumnya mubah. Wallahu taala a'lam. Ada lagi jamaah? Ada, Ustaz. Apa? Pertanyaan. Pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan, Ana ingin menyebutkan beberapa hadis yang dhaif bahkan palsu yang berbicara tentang keutamaan kurban. Kita perlu tahu. Jadi tidak perlu didengar dan kemudian dipakai dalil lagi. Bahasanya mungkin begitu ya. Bahwa ini bukan dalil. Taib, yang pertama, hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Saya berikan gambaran. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang bahwa hewan kurban nanti datang pada hari kiamat dengan apa? Dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya menghampiri sahibul kurban nanti pada hari kiamat. Dan kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa darah yang menetes dari hewan kurban itu sampai dulu kepada Allah sebelum dia sampai ke tanah ketika disembelih. Dan ini banyak disebutkan. Ini banyak disebutkan, khususnya di beberapa tempat itu sering ini disebutkan. Kemudian riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan ini pun hadis yang sangat lemah, bahwa setiap orang yang menyembelih maka setiap bulu hewan kurban itu akan diganjar apa? Satu apa jemaah? Satu kebaikan, pahala. Jadi seluruh tubuh itu semuanya menjadi kebaikan. Ini dhaifun jiddan. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini juga sama, lemah sekali. Bahwa jemaah rahmatillah Allah, ketika tetesan pertama turun, sembelihan itu terpancarkan, maka dosa-dosa sahibul kurban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, dhaifun jiddan. Dan yang terakhir, bahwa hewan kurban itu menjadi hijab dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau ini palsu hadisnya. Ya, maka keutamaan itu adalah perkara yang kita harapkan, tapi harus di atas sumber dan dalil yang sahih. Dan jika tidak sahih, maka itu bukan hujjah dan tidak bermanfaat sama sekali bagi seorang mukmin. Allah taala. Itu fikih ringkas dan kilat dari fikih kurban. Taib, sisanya pertanyaan seperti yang tadi disebutkan. Tafadhol. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Anak ini bertanya bahwa tadi itu seorang mudohi mencukupi bagi keluarganya. Nah, dalam beberapa kasus keluarga itu masih dalam tanggungan si mudohi dari kehidupannya, tapi dia memiliki sebuah harta yang tidak rutin dan dia berniat untuk memiliki kurban atas namanya dirinya sendiri, sang anak. Nah, begitu. Dan di kasus yang lain masih sejenis, bahwa kepala rumah tangga itu adalah seorang bapak. Nah, tetapi harta istri, nah itu ingin dia memiliki kurban tersendiri juga. Apakah baiknya atas nama harta si istri sendiri atau memang diberikan kepada atas nama kepala keluarga? Nah, dua itu Ustaz. Yang lebih mencocoki atau sesuai dengan sunnah adalah atas nama kepala keluarga. Berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah SAW tidak semuanya tidak mampu. Artinya tidak semuanya bergantung kepada Rasul. Ada di antara mereka yang kaya raya, seperti Zainab bintu Jahash. Beliau dijuluki Ummul Masakin karena seringnya beliau membantu orang-orang miskin dengan hartanya. Tapi tidak diriwayatkan bahwa beliau kemudian berkurban sendiri dan Rasulullah SAW berkurban sendiri, enggak. Semuanya atas nama Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama, atas nama kepala keluarga itu lebih utama. Kalau dia ingin hartanya dipakai, berikan kepada suaminya, gunakan itu. Tapi atas namanya siapa? Suaminya. Nah, iya. Kalau yang pertama Ustaz, yang tadi anak itu. Anak selama dia menjadi tanggungan ayahnya sama juga. Kecuali dia sudah lepas. Dan memang yang paling menjadi pendapat jumhur jemaah rahmatillah Allah, bahwa yang disebut keluarga yang termasuk dalam satu kurban itu adalah yang di bawah naungan seseorang.
ya di bawah naungan seseorang dan juga masih dinafkahi atau mendapatkan nafkah dari orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi jika seseorang tetap ingin melakukannya sendiri, sah tidak? Sah. Sah, diterima oleh Allah, tapi khilaf aula. Dia menyelisih yang lebih utama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa iyyakum. Wa jazakumullahu khairan. Fadhal. Silakan. Mengenai tadi yang mencukur rambut, kuku dan sebagainya itu ketika kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah Ya. atau ketika niat atau ketika beli hewan kurban. Ketika masuk tanggal 1 kebayang atau 2 bulan sebelumnya antum beli hewan kurban, antum nggak cukur. Nah, yang dimaksud dalam hadisnya adalah itu. Ya, idza dakhala ahadukum, jika salah seorang dari kalian masuk ke awal bulan Dzulhijjah wa arada an yudhhiya, dia ingin udhiyah, dia ingin berkurban, maka jangan sentuh, kata Rasulullah SAW, rambutnya, kukunya. Dan tadi ingin saya sampaikan sebetulnya pertanyaan, jika kemudian dicukur sebelum sampai penyembelihan, ada kafarah? Tidak ada. Gak ada. Tapi jika dia melakukannya dengan sengaja, maka para ulama mengatakan hendaknya dia bertaubat karena dia melanggar larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gitu. Fadhal. Mengenai berpuasa di bulan Dzulhijjah gimana? Nah, puasa di bulan Dzulhijjah itu amal saleh yang dianjurkan. Jadi seseorang boleh mulai dari tanggal berapa? 1 sampai tanggal 9 untuk berpuasa, nggak ada masalah. Karena seluruh amal saleh di 10 hari pertama ini menjadi lebih atau paling dicintai oleh Allah. Apapun itu, puasakah, sholatkah, sedekahkah, atau apapun. Bahkan sebagian ulama memilih puasa karena puasa itu diantara amalan yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebagian dari mereka memilih untuk berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ada beberapa athar dari para sahabat tentang ini, bahwa mereka berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun 10 sampai 13 boleh puasa. Kenapa? Hari makan minum. Iya, sahih. Yaumu farah, hari kebahagiaan, yauma aklin wa syurbin, itu hari makan dan minum. Makanya jangan Berpuasa. Nah, kan ayyamul bid, Ustaz. Betul nggak ayyamul bid? Iya, ada 13. 13, gimana dong? Berarti gagal ayyamul bidnya. Jemaah, tolong dijawab jemaah. Perhatikan jemaah. Ketika satu ibadah yang ditentukan waktunya oleh Allah terlewatkan dan dia bisa diqadha, maka boleh diqadha jemaah. Antum nggak bisa di tanggal 13 karena satu udzur, antum bisa mengqadhanya di tanggal 16. Begitu juga dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, antum nggak sanggup, nggak bisa di bulan Syawal, boleh diqadha di bulan yang lain. Ya, nggak gini, waduh udah lewat, geus lah tahun hareup enggak. Eta mah hoream namanya. Ya, padahal bisa diqadha. Dan Nabi Muhammad SAW melakukan itu dalam banyak ibadah. Salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, terlewat diqadha. Salat malam diqadha. Iya. Diqadha. Dan itu pun berlaku terhadap puasa ayam al-bid. Wallahu taala. Nah, silakan apa pertanyaan? Fadhil. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Kalau saya bertanya masalah pemberian, kalau hewan kurban beli dari bukan orang yang beragama Islam, gimana, seperti Jawa yang jual itu? Boleh, nggak ada masalah. Selama hewannya adalah kambing, domba, sapi, dan unta, asal jangan yang lain aja. Baik. Walaupun dia kafir, karena Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan orang kafir, jual beli, bahkan jual beli atau transaksi terakhirnya dengan orang Yahudi. Iya, baju besinya tidak tertebus karena beliau keburu wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah jual beli dengan siapapun selama syarat jual belinya terpenuhi sah dan diizinkan. Termasuk dalam masalah-masalah seperti tadi hewan yang digunakan untuk ibadah sah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada satu lagi Pak. Silakan. Mana yang lebih utama masalah ibadah itu, yang 10 hari
hari trafik atau bulan puasa atau sewaktu? Masya Allah. Masya Allah. Kalau kata Ibnul Qayyim, 10 hari terbaik siang harinya itu adalah di bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari terbaik malam harinya itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu kelas. Itu menjamak semuanya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, fadhal. Ini terkait ini paling baik bagi panitia Ustaz terkait pembagian ya. Sementara kan tidak ada ketentuan baku. Ya. Itu bagaimana membagi antara yang mudhohi terus kemudian juga dibagikan kepada warga? Sesuai dengan uruf saja. Dan mudhahi punya hak untuk meminta bagian. Misalkan sejumlah yang mudhohi minta. Iya. Iya. Baik itu untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri atau kemudian dia ingin membagikannya kepada kerabatnya misalkan. Gak ada masalah. Jangan kemudian dibatas. Pak nges seperti lu nges cukup. Itu punya dia, bukan punya panitia. Panitia banget gitu. Alah pahana dicokot 2. Gak usah banget. Ya, karena itu hak. Itu hak. Panitia hanya wakil. Wallahu ta'ala. Nah, jadi silakan itu terserah mana yang paling maslahat. Ya, ketika mudhahi meminta itu haknya dan kemudian adapun pembagiannya kepada para mustahik misalkan atau orang fakir misalkan itu sesuai dengan urf yang paling pantas bagi mereka kemudian untuk menikmati daging itu di hari itu. Ya, kadang-kadang hanya setengah kilo ini nggak patut. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar mereka bisa makan dan menikmati makanan itu. 1/4 kilo bahkan. 1/4 kilo kadang-kadang kreseknya kecil sekali. Nah, ini tidak sesuai dengan tujuan yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ya, ini nambah lagi terkait syarat hewan yang sakit ya. Kan misalkan didapati kalau misalkan sakitnya ketika setelah disembelih Ustaz. PMK tapi kadar kesakitannya nggak terlalu parah gitu Ustaz. Itu kalau sah insyaallah. Sah. Yang penting ketika disembelih tidak terlihat sakitnya. Kadang-kadang disembelih pas dibuka isi perutnya ya paru-parunya hitam, kemudian hatinya ada bilatungnya segala macam nggak ada masalah. Sah. Ya, sah tidak ada masalah. Yang menjadi catatan itu bayyin, jelas karena Nabi diulang-ulang tuh. Al-bayyinu maraduha, al-bayyinu arajuha, al-bayyinu awaruha, yang jelas. Kalau tidak jelas maka hukumnya sah. Diketahui setelah terjadi sah. Allah taala. Nah, tafadhal. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Iya. Ibu-ibu kalau suami berkurban itu pahalanya kan untuk anak dan istri. Betul. Nah, kalau untuk orang tua dapat nggak? Ke atas maksudnya. Ya ke atas. Itu kembali kepada keumuman bahwa setiap amal saleh yang dikerjakan oleh anak orang tua dapat pahalanya. Makanya dalam kasus ini mereka pun dapat. Ya itu fatwa para ulama. Jadi nggak perlu diniatkan khusus. Ini untuk orang tua enggak. Karena ketika mereka masih ada ataupun sudah wafat, setiap kebaikan yang kita lakukan mereka mendapatkannya termasuk kurban. Jadi pahalanya mereka dapat. Apapun itu Pak. Bukan hanya saja kurban. Semua kebaikan kita, ayah dan ibu kita mendapatkan pahalanya. Apapun itu. Meskipun kadang-kadang orang berpikir ayah saya bukan orang baik, ibu saya bukan orang baik. Meskipun selama mereka mati di atas iman, pahalanya tetap mereka dapatkan dan itu tidak bisa kita cegah. Nggak bisa kita stop, nggak bisa. Karena anak hasil usaha perjuangan orang tua dan balasannya dari Allah. Semua kebaikan anak-anaknya dia berhak mendapatkan balasannya. Dan itu rahmat Allah kepada para orang tua. Ini balasan terbaik buat orang tua. Nggak ada lagi. Ya, semua kebaikan yang dikerjakan dia berhak mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala. Begitu pula orang tua istri dapat Pak. Iya. Iya. Diusahakan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sepanjang pengetahuan ana, jika memang ada andil istri di dalamnya, insyaallah dapat. Ya, seperti misalkan kadang-kadang uang tidak cukup, istri menambahkan harta suaminya, insyaallah dapat. Tapi secara umum ini kalau dari harta si laki-laki itu sendiri, maka memang garisnya garis ke atas, tidak ke sana kemari. Ya, jadi ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Gitu. Wallahu ta'ala. Ini sepanjang pengetahuan. Ya. Jadi mitoha tidak
Baik, barakallahu fikum. Nah, insyaallah. Baik, ada pertanyaan mungkin terakhir? Apa Ustaz? Oh silakan. Oh ada dua berarti. Apa ada kekhususan iman yang lebih baik? Kenapa? Kambing dan domba atau sama aja? Sama tidak ada masalah. Adapun untuk kambing dan domba sama saja. Karena sejatinya mereka jenis yang serupa sebetulnya. Ya, Nabi terkadang domba, terkadang kambing. Wallahu ta'ala. Kalau kambingnya dari mencuri, Nah, kita jawab setelah beliau. Nanti saya jawab pertanyaan Bapak, silakan. Kalau dalam akekah itu sama dengan ada yang dikurbankan itu bahkan atau selain jantan. Iya. Kalau di akekah juga bisa boleh. Iya, dalil yang tadi itu dalil akikah seperti yang saya sebutkan, dikiaskan kepada kurban, dan ini jadi pendapat jumhur ulama bahwa sama saja syaratnya, usianya, jenisnya, spesifikasinya dan seterusnya. Hanya saja kalau untuk akikah terbatas kepada kambing dan domba, nggak ada akikah sapi, nggak ada akikah unta, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau kambing yang kemudian hasil mencuri, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka tidak bisa. Dia nggak dapat apapun karena dia menggunakan yang haram. Wallahu ta'ala alam. Nah, nampaknya pertanyaan kambing yang dicuri tadi itu menjadi pertanyaan terakhir. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, khususnya kelak ketika kita berkurban insyaallah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang menyelamatkan kita memang kelak di hadapan Allah dari azab Allah, dan juga menjadi sebab di antara sebab yang membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita melakukannya betul-betul karena Allah Rabbul Alamin. Itulah yang akan menyelamatkan kita insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.